Dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada, masih terdapat berbagai aset yang sudah tidak terpakai secara optimal. Mulai dari peralatan lama, furnitur yang rusak, hingga inventaris yang menumpuk tanpa pemanfaatan yang jelas. Situasi ini tidak hanya mengurangi efisiensi penggunaan ruang, tetapi juga memperlambat proses tata kelola aset. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka dari itu, kami, Direktorat Aset UGM, hadir untuk menyediakan website penghapusan dan lelang aset untuk sivitas UGM. Pada halaman utama dashboard, telah muncul portal lelang dan penghapusan aset dari Direktorat Aset UGM, yang mana telah menunjukkan aset aktif dilelang, kategori aset, total nilai aset, dan juga penyelenggara resmi. Di sini ada fitur untuk waktu, hari dan tanggal, dan juga ada night mode dan juga day mode. Kemudian ada juga informasi yang berjalan untuk memberikan informasi kepada user. Berikut adalah form pengajuan penghapusan aset pada website. Kategori yang pertama yang harus diisi adalah identitas aset. Terdapat nama aset yang harus diisi, kode aset kategori yang terdiri dari kendaraan elektronik dan sebagainya, serta spesifikasi aset. Kategori kedua adalah alasan dan kondisi. Yang pertama adalah alasan penghapusan, mulai dari rusak berat hingga hilang atau musnah. Yang kedua adalah kondisi aset, mulai dari baik hingga tidak berfungsi. Dan yang terakhir adalah keterangan tambahan. Kategori ketiga adalah foto dan identitas penginput yang terdiri dari nama penginput, unit kerja, tanggal pengajuan, lokasi aset, dan foto aset. Setelah itu, penginput dapat menekan tombol pengajuan penghapusan. Selanjutnya, tersedia fitur lacak status pengajuan. Untuk melihat status ajuan saat ini, user dapat memasukkan nomor ajuan yang didapatkan pada saat mengirim formulir penghapusan aset. Adapun 4 status yang akan muncul, yaitu yang pertama ada status pending, artinya ajuan sedang menunggu diproses. Yang kedua ada status in review, artinya pengajuan sedang ditinjau. Yang ketiga ada status approve, yang artinya pengajuan disetujui. Dan yang terakhir ada status rejected, yang artinya penghapusan ditolak. Yuk kita coba cek status pengajuan. Masukkan nomor ajuan di sebelah sini, kemudian klik kirim, lalu kita tunggu. Wah, ternyata status ajuan kita masih pending, yang dimana ada keterangan pengajuan Anda sedang dalam antrian dan belum mulai diproses. Fitur selanjutnya yaitu adalah cara lelang. Jadi teman-teman dapat mengikuti lelang ini dengan mengikuti beberapa langkah di depan. Seperti yang pertama, lihat katalog. Yang kedua, siapkan jaminan. Yang ketiga, hubungi admin. Yang keempat, ikut penawaran. Dan yang kelima, lunasi pembayaran. Selanjutnya, terdapat ketentuan umum untuk para peserta lelang. Yang pertama ada peserta lelang wajib WNI, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang sah. Yang kedua, uang jaminan dikembalikan kepada peserta yang tidak menang. Yang ketiga, aset dijual dalam kondisi apa adanya. Dan yang keempat, penyelenggara berhak membatalkan lelang sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nah, jika user atau teman-teman masih ada pertanyaan, langsung dapat menghubungi admin yang ada di website kami. Berikut adalah tampilan katalog aset. Terdapat beberapa kategori seperti kendaraan elektronik, furnitur, peralatan kantor, mesin, dan juga barang lainnya. Untuk melihat detail aset, kalian bisa pencet tombol detail. Nanti akan muncul deskripsi rinci untuk aset tersebut. Apabila tertarik, kalian dapat mengikuti lelang tersebut dengan menekan tombol di sebelah sini. Lalu, untuk pesannya nanti sudah otomatis tergenerate sesuai aset yang akan kalian ikuti lelangnya. Oke, lalu soal keamanan. Soal keamanan, sistem ini tidak menggunakan server sendiri, melainkan langsung pakai infrastruktur Google. Jadi keamanannya sudah sekelas yang dipakai perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Lalu semua data yang dikirim dan disimpan itu dienkripsi, artinya dikunci secara digital. Bahkan kalau ada yang berhasil mencuri datanya, mereka tetap tidak bisa membacanya. Karena standar yang sama dipakai oleh bank-bank internasional, kita juga terapkan di website kita. Lalu, tidak semua orang bisa masuk ke sistem, karena ada pembagian hak akses. Siapa hanya boleh lihat, siapa hanya boleh edit, atau siapa yang jadi adminnya. Ditambah verifikasi 2 langkah dari Google. Jadi meskipun password bocor, orang lain tetap tidak bisa masuk. Satu lagi yang kami tambahkan khusus, ini spesial pada website kami, pada dashboard admin. Sistem admin kami hanya memberikan 3 kali kesempatan memasukkan password. Kalau 3 kali salah, akses otomatis dikunci sementara. Jadi dengan ini kita mencegah yang namanya ada brute attack force. Serangan di mana hacker pakai bot untuk mencoba ribuan password sekaligus. Jadi dengan sistem ini bot langsung berhenti. Singkatnya, sistem ini berlapis dari Google yang jaga di luar, enkripsi yang melindungi datanya,
hingga sampai proteksi ekstra di pintu masuk admin. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir soal keamanan. Kemudian kami dari Direktorat Aset UGM juga memiliki dashboard untuk admin yang bertampilan pada pengunci layar seperti ini. Ketika Anda masuk ke dalam dashboard, terverifikasi, kemudian akan muncul seperti pada layar. Kita dapat melihat total pengajuan, total review, total disetujui lelang, dan total ditolak. Sama seperti dashboard user, dan kita juga bisa melihat, memodifikasi, dan juga memonitor terkait dengan kelola aset lelang. Seperti pada kategori dan juga katalog lelang yang ada di website user. Kemudian, untuk kelola aset lelang, kita dapat menambahkan katalog lelang seperti pada gambar dengan memencet plus tambah aset. Dengan memasukkan foto aset, kode lot, nama aset, spesifikasi, kategori, status, nilai limit, uang jaminan, cara penawaran, penyelenggara, bukti kepemilikan, lokasi aset, batas akhir penawaran, dan juga batas akhir pelunasan. Kemudian simpan dan akan muncul pada dashboard user. Sekian dari kami.